Ya kan kita punya banyak studi ya. Yang teorinya kan ada teori gerrymandering kayak gitu kan. Jadi menentukan dapil itu seperti apa. Jadi kita waktu itu kita bikin desain yang 3 sampai, tapi desainnya kita nggak kekecil, tapi yang 6 sampai 12. Kenapa? Karena sistem kita adalah proporsional. Kalau sistem perwakilan proporsional, semakin luas wilayah, semakin besar jumlah dapil. Semakin besar semakin besar jumlah wakil di satu dapil, itu semakin mewakili. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan para pemirsa hari ini bisa mendapatkan rahmat, barokah dari Allah dan sehat-sehat semua. Yang paling penting alhamdulillah, sehat, harus selalu ya. bersyukur. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Seperti biasa pemirsa Husnul Mariah Official Channel. Ibu Husnul. Ya, channel kepanjangan ya kayaknya. Mas Haji sepertinya kepanjangan itu namanya. Nah, hari ini tetap karena kita akan bahas tentang tahapan-tahapan atau nitty-gritty penyelenggaraan pemilu. Ada tamu lagi namanya Daeng Ratu Ardana Ulfa. Makasih banyak. Apa kabar Ibu? nih? Gimana anak-anak? Insya Allah Bu selalu sehat. Sehat ya. Sehat Gimana tesisnya? Iya. Disertasi S3-nya Iya, sudah berjalan belum ini proposalnya? Ini mahasiswa S3 pemirsa. Ya Allah Ibu ya, Mudah-mudahan cepat selesai. Amin. Karena Ardana ini adalah dulu mahasiswa yang masuk di S2 Ilmu Politik UI zaman saya. Itu yang ranking nilainya nomor 1. Ya Allah Ibu, ketahuan deh. Silakan Mbak. Ini ada dibuatkan luar biasa, kita dibuatkan kopi untuk menemani kita semua. Alhamdulillah. Supaya kita melek ya. Itu tawar aku tahu nggak suka manis. Oke, nggak apa-apa. Makasih loh Mbak. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi dulu begitu Ardana, dan kita memutuskannya di mana? Naik kereta dari London ke Nottingham. Karena waktu itu sebagai ketua program Pasca Sarjana, kita sedang ada conference di Nottingham University, kayak gitu ya. Nah, tapi kan kita punya pekerjaan ini harus selesai kan, mengoreksi semuanya. Luar itu. biasa, Jadi Ibu. itu berada di kereta dari London ke Nottingham. Ini kelebihannya kalau Ternyata gitu. nomor satunya adalah Ardana Ulfa. Jadi saya ingat betul itu, ini nomor 1 soalnya. Ketahuan Bagus tahu kayak orang gitu. semua jadinya. Alhamdulillah. Kayak gitu kan. Nah, Ardana, kali ini apa ini yang ingin dibicarakan? Nah, itu Kan kita sudah bicara IT, mungkin nanti kalau misalnya belum jelas, pemirsa memang belum jelas dari situ, nanti kita bisa ulang lagi untuk memperjelas. Kemudian kita bicara tentang data pemilih. Pemilih sudah, logistik juga, juga ya, Bu, kayak gitu ya. Nah, yang belum apa nih? Nah, ini dia Bu. Kalau orang bicara pemilu kan yang paling berkepentingan itu kan sebenarnya peserta pemilu. Peserta pemilu tentu saja. Kelihatan Tapi ya, sebelum ke peserta pemilu, apalagi nih? Dia harus mewakili siapa? Nah, itu Bu. Jadi orang bicara tentang, karena milihnya legislatif, jadi orang bicara tentang bagaimana menghadirkan wakil, representasi itu wakil. Dia mewakili siapa? Dia mewakili siapa? Nah, ini kan PR yang nggak mudah nih Bu. Setiap pemilu kita harus selalu mikirin formatnya yang benar tuh seperti apa.
kayak gitu. Artinya kita bicara tentang daerah pemilihan dan bagaimana menentukan jumlah kursi. Gitu. Itu dia. Bagaimana kita menentukan jumlah ini kan kursi. Kalau politisnya kan tinggi juga ya Bu ya. Keren ya Bu itu ya? sangat tinggi. Rebut-rebutannya juga sangat tinggi. Nah itu Ibu kan pernah kasih gitu sedikit ya. informasi ya untuk daerah DKI betul. misalnya kan nuntut harus tambah kursinya, kayak gitu kan. Tapi itu di DPRD. Untuk Kita bicara DPR dulu ya. Bicara DPR RI-nya. Ya alokasi kursi dan mungkin daerah pemilihan, daerah pemilihan dulu mungkin ya. Tapi nanti juga pasti akan kita bicara tentang bagaimana menentukan daerah pemilihan. Nah itu ya kan ya. Ya apalagi kan sekarang juga banyak lagi kan pemekaran kan. Tapi memang sebelum kita menentukan daerah pemilihan kan kita memang menentukan alokasi kursi dulu. Iya. Ya. Kebetulan saya Profesor Nazaruddin Samsyuddin, Profesor Ramlan Surbakti dan Profesor Rusyadi Kanta Prawira dari Unpad. Jadi dari UI 2, kemudian dari UNER 1, dari Unpad. Sehingga sebetulnya sudah di kepala itu sudah ada gambaran kira-kira pasal-pasalnya seperti apa. Nah, memang ada perubahan Ardana. Kita bicara sejarahnya dulu ya sebelum kita bicara detailnya ya. Betul. Jadi kalau zaman Orde Baru dulu, kalau kita bicara tentang berapa sih jumlah anggota DPR, itu kan ditentukan setiap kabupaten kota punya satu wakil. Iya. Ya nggak? Ingat nggak kita dulu? Jadi ini menjadi isu politik tersendiri karena setiap kabupaten minta satu wakil. Walaupun jumlah kabupatennya itu ada. Jumlah penduduk 25.000. Saya yang memegang data penduduk, kemudian pernah yang kita bicara data penduduk ya. Saya katakan, saya kok kurang percaya kalau ada kabupaten atau provinsi atau kecamatan apapun, terus pas di belakangnya itu 0 gitu ya, 25.000 kayak gitu tuh. Benar kayak gitu ya, gitu. Biasanya cepet kan 25.001. Bener ini. Ada salah satu kabupaten, giliran saya kritik seperti itu dia tambahin 1. Jadi 25.001 kayak gitu kan. Saya ketawa itu jadi anggota KPU waktu itu. Coba dicek lagi tuh yang data penduduknya cuma 25.000 tuh kabupaten tuh kayak gitu ya. Ditambahin 25.001 karena saya agak sedikit mempertanyakan kalau pas belakangnya itu 0 kayak gitu ya. Apalagi tuh 000 gitu 25.000 itu kan nolnya jadi berdarah 2 apa berdarah 3 lebih itu kalau lagi. Zaman Soeharto dulu kalau ada acara ini adalah bayi penduduk paling yang pas nomornya kayak gitu itu kan pasti ada selebrasi kayak gitu ya, ada langsung presiden memberikan apa kayak gitu ya. Dulu kan ada kan selalu Bu, ya selalu sama gitu. Dengan ketika hari 17 Agustus misalnya, itu yang lahir tanggal 17 dikasih apresiasi. Jadi kayak gitu juga kemarin ya Bu. Enggak begitu. Cuma waktu saya bilang kok ada kayak gitu. Jadi dulu itu selalu ini. Nah, ini kan harus diubah. Jadi dulu tuh kesannya distrik ya Bu ya, satu kabupaten satu suara. Waktu itu iya ya. Tapi kayak distrik itu kan harus dibagi jumlah penduduknya juga, bukan one vote one person. Jadi misalnya di Jawa Timur ya, di Jawa Timur itu sebetulnya saya itu sudah dapat data terakhir, tapi sayangnya kok tidak data penduduk terakhir itu ya. Sayangnya kok nggak ada ya. Di sini bisa enggak ya? Tapi gini, dulu itu bukan one food one person one value. Jadi karena Jawa Timur cuma 38 kabupaten kota. Jadi artinya Jawa Timur yang penduduknya hampir 40 juta, 38 sangat tidak proporsional ya. Ya, sementara seperti mana? Daerah-daerah yang lain ya misalnya daerah
mana yang penduduknya besar, dia tergantung kepada jumlah kabupaten kota. Artinya kan nggak merata. Nggak proporsional ya. Kemudian digantilah di undang-undang yang pertama kali itu nomor 12 tahun 2003, undang-undang pemilu itu ya pasal berapa? 47 atau 46, saya lupa pasalnya berapa. Itu pertama, kalau kita mau yang alokasi kursi itu kan one vote, one person, one value. Jadi harus dibuat gitu. Jadi berapa harga ini. Jadi bikinnya bagaimana? Kita punya data yang P4B itu, data yang dari BPS. Pertama kali Indonesia punya apa? Punya data penduduk kayak gitu, database. Nah, jadi pertama kali yang kita lakukan itu mempersandingkan alokasi kursi DPR untuk masing-masing provinsi dengan jumlah penduduk masing-masing provinsi itu dari hasil P4B. Jadi ada data dari P4B, kemudian berapa jumlah kursi kayak gitu yang dipersandingkan dengan catatan alokasi kursi untuk provinsi induk dikurangi untuk provinsi pemekaran. Misalnya Sulawesi Utara. Waktu itu kan dapat 7. Dipengkarkan nih, ada Gorontalo. Nah, provinsi baru dalam undang-undang disebutkan minimal 3. Jadi nggak boleh walaupun penduduknya sedikit tetap harus dikasih 3. Maka Sulawesi Utara dikurangi nih 3 kayak gitu. Terus kemudian terjadi itu perdebatan karena dikurangi kan. Terus mana Bangka Belitung juga demikian gitu, Sumatera Selatan gitu ya. Dikurangi Bangka Belitung 3, ini juga penduduknya sedikit, jadi udah dikurangi dulu ya. Jawa Barat dikurangi Banten kayak gitu kan. Tapi Banten kan persandingannya adalah 3 kursi untuk Banten dan 79 kursi untuk Jawa Barat kayak gitu. Jadi dikurangi dulu. Ya dulu Gorontalo, Maluku Utara juga sebetulnya, karena Maluku dan Maluku Utara. Maluku kemudian pecah jadi Maluku Utara. 3 di Maluku Utara, nggak boleh kurang dari 3 gitu. Walaupun nanti kemudian dicari kuota DPR-nya masing-masing berdasarkan penduduk. Jadi bukan kemudian langsung dibikin, enggak. Kita sesuaikan dengan ayat-ayat di dalam pasal-pasal itu. Ya, itu satu. Akhirnya ketemulah kayak gitu ya. Gimana batas maksimal diatur undang-undang tuh 425.000 sebanyak 15 provinsi. Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumsel, Lampung, DKI, Jabar, Banten, Jateng, DIY, Jatim, NTB, Kalbar, Sulut, Sulteng. Jadi kita lihat ini mana ini yang kuota kursi yang melebihi batas maksimal dicari. Ya, diatur, ketemulah yang 15 provinsi. Baru kemudian kita bicara kategori kedua, provinsi yang kuota kursinya tidak melebihi 425.000 dan tidak kurang dari 325.000 sebanyak 9 provinsi. Jadi Nat, Bengkulu, Bangka Belitung, nanti saya kasih ya, ini catatan kita waktu merumuskan dulu nih. Bali, Kaltim, Sulsel, Maluku, Sulawesi Utara dan Kepulauan Riau. Ya, terhadap 9 provinsi ini ditetapkan alokasi kursinya. Catatannya Babel dan Kepulauan Riau adalah provinsi baru yang dijamin minimal 3 kursi DPR Kepulauan Riau-nya minimal. Jadi bisa nggak nanti ditambah? Ya bisa. Itu minimal dia harus ditarik 3 kursinya dari provinsi induknya. Ditarik dulu kayak gitu ya. Jadi itulah pasal 48 ayat 1 huruf A dari undang-undang pemilunya. Jadi kalau kita lihat seperti itu, ini ada apa namanya? Ada step-stepnya, ada tahapannya. Kemudian kategori ketiga adalah provinsi yang kuota kursinya kurang dari batas minimal 325.000 sebanyak 8 provinsi. Provinsi baru Maluku Utara, Gorontalo, Irian Jaya Barat, Sumbar, NTT, Kalteng, Kalsel dan Papua. Jadi ini ini yang kuotanya kurang. Jatah kursi sudah bisa ditetapkan karena 3 provinsi baru dijamin minimal 3 kursi. Yang baru tadi yang baru dibentuk tadi Maluku Utara, Gorontalo. Nah, dan 5 provinsi dijamin minimal sama dengan kursi pemilu 99. Jadi memang kita tidak mengurangi di dalam konteks itu. Makanya kenapa sebetulnya harga
wakil rakyat itu murah kayak di Papua kayak gitu tuh murah. Murah kan karena dia banyak sekali. Kabupaten kotanya juga banyak kan, ada 39 atau berapa kayak gitu. Makanya mereka selalu mengatakan, "Oh, kita mau apa namanya sesuai dengan kabupaten, setiap kabupaten punya satu." Bukan jumlah penduduknya. Terus ada lagi yang datang ke kantor saya waktu itu ada Ibu Husnul, kabupaten kami itu lebih luas dibandingkan Jawa Timur. Karena Jawa Timur dapat 92 kursi akhirnya ketemunya kayak gitu kan. Terus ya saya kan tetap harus menghargai dong, mendengarkan yang kayak gitu-gitu. Terus akhirnya kadang saya jawabnya itu ya, oke Bapak, ini sekarang pertanyaan saya, Bapak mau mewakili manusia atau termasuk yang bukan manusia? Betul banget. Nah, kita kembali lagi di dalam teori perwakilan. Kalau kita bicara tentang House of Representative itu mewakili manusia. Makanya mau distrik di Australia misalnya ya, jumlah kalau itu wilayah ya, wilayah di Australia Barat, Western Australia itu sepertiga, hampir 2/3 kali ya, 2/3 wilayah yang ini sepertiga Australia, 2/3-nya dari yang sepertiga Australia itu satu dapil. Gede banget. Ya kosong, nggak ada orangnya. Orangnya cuma sedikit di ini kayak gitu, dia satu distrik satu kayak gitu ya. Makanya pertanyaannya, apakah yang mewakili dapil itu dapil terbesar di Australia? Ya, di Australia itu di Western Australia yang kemudian dari kan itu dibagi tiga ya, Australia itu ada bisa dibagi tiga lah, nanti yang sebelah timur itu dibagi tiga juga, Queensland, New South Wales, Victoria. Yang di tengah dua, Northern Territory, South Australia. Yang sepertiga dari Australia ini itu adalah Western Australia. Tapi 2/3 dari Western Australia itu satu dapil. Jadi kalau kita bicara tentang wilayah itu tidak apa namanya, tidak bisa mengatakan Ibu Husnul wilayah saya itu lebih luas dibandingkan Jawa Timur. Jawa Timur bukan. Jumlah penduduknya. Jadi di dalam menentukan alokasi kursi dapil ya, itu nanti dapil berikutnya lagi. Alokasi kursi itu jumlah penduduk. Makanya penduduk Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten itu kan tinggi. Ya pasti kursinya lebih tinggi dibandingkan wilayah lain. Nah, ini yang masih sampai hari ini sudah 20 tahun masih terus-menerus belum ini ya Bu ya, belum paham, belum ikhlas ya. Belum ikhlas ya. Walaupun memang secara politik kita bicara Jawa dan Outer Island. Yes. Pulau Jawa dan yang luar Jawa. Kalau dilihat dari mereka selalu mengatakan, wah ini kalau mau pilpres yang menang di Jawa ya menanglah. Pastinya. Tapi kan ada ini, ada tambahan, harus menang di 20 provinsi. Nah, yang seperti ini kadang-kadang tidak mendapatkan perhatian dan nggak boleh kok 20. 50% plus 1. Terus jadi tidak harus 20%. Betul. Ya di setiap itu. Jadi nggak boleh tuh kalau ada pilpres kemudian di satu provinsi dia kurang dari 20%. 2019 ada nggak? Masih Bu. Ada. Iya. Ada nggak yang di provinsi itu dia nggak dapet capres yang nggak dapet 20%? Ada lah Bu. Nggak boleh kan sebetulnya. Tapi kayaknya MK membolehkan ya. Sudahlah. Ada lah Bu, kan kemarin juga beda-beda tipis kan. Begitulah. Jadi ini yang apa namanya, kita kemudian menetapkan alokasi kursi itu. Jadi ini ada tahapannya. Kalau dulu zamannya Soeharto gampang. Pokoknya satu kabupaten satu. Terus kemudian nanti ada wakil dari, kan ada berapa persen yang wakil dari ABRI, ya, TNI Polri, utusan golongan, utusan daerah yang diangkat daerah. Yang kayak gitu. Ada yang diangkat enggak? Kalau yang DPR cuma TNI Polri kan, makanya ada fraksi TNI Polri. Iya betul. Masih ABRI. Ada. Iya. Kalau utusan daerah, utusan golongan itu di MPR. Ini kita bicara DPR-nya. Ya kayak gitu. Jadi di awal memang kita buat tadi kategori
ada 9 provinsi, 8 provinsi dan 17 provinsi yang itu kemudian jadilah alokasi kursi ala KPU 2004 kayak gitu kan. Jadi diawalin lagi sama 2004 ya Bu ya. Kemudian diurut sampai Tapi kita juga tidak menghilangkan karena yang tadi saya katakan dipersandingkan ya alokasi kursi DPR di era-era Orde Baru dengan yang mau kita bikin. Tapi kita membuatnya nggak langsung Ini juga masalah yang saya ingetin ya. Sebenarnya itu kan logika sederhana ya Bu ya. Jadi yang saya ingatkan dulu jumlah penduduk yang di Papua waktu kita bahas jumlah penduduk. Kan ada Ibu Kusnul, kami mau jumlah penduduk kami 250.000. Iya Pak, betul. Penduduk dari Bapak malah bukan 250, 255.000. Tambahin lagi ya. Puncak Jaya itu kan yang waktu itu saya bilang. Tapi kabupaten Bapak itu sudah dipecah menjadi 5. Terus yang 4 kabupaten nggak ada orangnya. Atau yang tadi itu kalau di Australia kanguru. Kayak gitu kan. Buaya juga kalau di Australia kan, buaya, kanguru kayak gitu. Atau koala. Iya Bu. Walaupun koala sebetulnya bukan asli. Nah, jadi gimana Bu di 2004 setelah diurut ya Bu ya ceritanya dari sebelum 2004 sekarang jadi 2004 waktu terus itu kemudian ya ditetapkan, akhirnya ditetapkanlah kayak gitu kan. Jadi provinsi-provinsi kan ada waktu itu kita 32 provinsi ya. Iya, 32 belum 34 yang terakhir itu 33-nya mana? 34 Kaltara ya. Kayaknya Sulawesi Barat deh. Tempat dikau Mandar, orang Mandar yang tidak pernah menjadi gubernur, makanya dia harus bikin provinsi sendiri. Ya itu motifnya begitu Bu ya. Sama Gorontalo juga demikian, Banten juga demikian, Babel juga demikian, Riau Kepulauan juga demikian. Jadi sebetulnya lebih karena konflik etnik dibandingkan mereka selalu ngomong kita membuat alasan dan sebagainya. Ya itu formalnya memang dibuat alasan, tapi intinya adalah persoalan-persoalan power struggle antar etnik. Betul, kan Mandar agak sedikit yang paling inilah, Bugis Makassar kan konfliknya. Dipikirnya Sulawesi Selatan cuma Bugis dan Makassar aja. Padahal ada Mandar. Dan sekarang bagaimana? Majukah Mandar? Luar biasa Bu. Saya kira ya dia juga mengejar ketertinggalannya. Oke. Jadi itu yang luar biasa. Kemudian dari situlah kita bikin tabel berapa alokasi kursi ya. Jadi provinsi-provinsi seluruhnya dari 32 provinsi ya, terus kemudian kategori pertama, kategori kedua kayak gitu ya, kita bikin kategori itu. Itu pasal 47 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2003. Iya. Nah, ini kalau yang ini ya Bu ya, bicara tentang penyusunan dapil. Ya fakta tadi kan banyak juga yang protes kemudian ya. Tapi kan ada sebenarnya prinsip-prinsip memang yang harus dipegang ya dalam pembuatan dapil itu ya. Bicara misalnya cakupan wilayah yang sama, kan ada juga kan Bu dapil yang digabung dari beberapa, kalau di provinsi gabungan kabupaten. Bahkan di RI juga gitu kan Bu ya. Dapil itu dibentuk dari provinsi dan juga bahkan gabungan beberapa kabupaten. Kecamatan juga. Nah itu gimana Bu? Ada nggak itu? Sebentar, kalau tadi itu ya sebelum selesai ke arah dapil, karena nanti dapilnya itu kan tergantung kepada berapa akhirnya alokasi kursi itu diberikan. Kalau bicara jadi mencari alokasi kursi minimal dan maksimal. Pertama dari hasil tahapan tadi ada 14-17 kursi untuk 15 provinsi, 417 kursi untuk 15 provinsi ya, karena tadi kan yang kuotanya 325 atau kuotanya 425. Ini saya ngomong ribuan ya. Nanti saya ngomong 325 nggak tahu ini salah lagi, padahal kita ngomong ribu. Kayak kita pernah ngomong, saya pernah ngomong juga 810 ribuan TPS, bukan 810. Jadi mohon maaf kalau ada di video kita sebelumnya yang dimaksudkan 810 ribuan TPS kayak gitu ya. Kalau ngomongin jumlah TPS. Terus kemudian
alokasi maksimal yang tadi ya, bikin kemudian di dalam tabel kita buat jika memakai pola kuota 325 maka 15 provinsi tersebut dibutuhkan sebanyak 528 kursi atau 529, jadi 528,86 jadi 529 kursi gitu. Kalau pakai maksimal maka untuk 15 provinsi tersebut dibutuhkan sebanyak 404,12 kursi atau 405 kursi. Nah, di sini harap diingat jumlah kursi yang belum dialokasikan adalah 417 kursi. Oleh karena itu tidak mungkin menggunakan pola kuota minimal. Ya, dan alokasi maksimal yang harus menyediakan 529 kursi. Jadi ini kita dulu itu bukan bermain, mengotak-atik. Nah, ini Anas nih yang paling jago waktu itu kayak gitu ya. Terus kemudian baru kemudian dia bicara dengan saya. Jadi di awalnya itu dia kalau gini gimana Mbak, kalau gini gimana, dan akhirnya ini yang di apa, alokasi kursi bisa bukan di voting oleh KPU oleh anggota 81. Oke. 81. Wow, ada satunya. Ada yang satu nggak setuju kayak gitu ya. Iya. Jadi kemudian untuk provinsi di Jawa di bagian mana? Akhirnya karena one vote, one person, one value, memang jumlah kursi yang banyak akhirnya di provinsi Jawa. Ini supaya pemirsa tahu, supaya anggota DPR juga paham gitu. Kenapa? Ini melalui satu proses memudahkan proses alokasi. Provinsi di Jawa itu kan 6 provinsi didahulukan dalam alokasi kursinya dengan kuota maksimal. Jadi di Jawa itu sudah dari sejak awal kita sudah kuota maksimal, karena kalau kuota minimal udah diambil semua itu nanti oleh Jawa kayak gitu. Betul. Dari hasil alokasi dengan kuota maksimal setelah dibulatkan ke atas maka didapatkan total jumlah kursi sebanyak 303 kursi untuk Jawa. Dari 500 berapa tadi? Ya, kalau sekarang sih 575 ya, itu yang dulu ya, jadi 550 ya? Enggak sampai 60 yang waktu itu, 550 ya. Jadi akhirnya dibagi dengan perincian DKI dapat 21, Jabar 90, Jateng 76, Daerah Istimewa Yogyakarta 8, Jatim dapat 86, Banten 22. Jadi Jawa itu dengan kuota maksimal 425.000. Iya, 425.000. Jadi lebih mahal. Nanti pasti ada yang ngomong, ya tapi kan daerahnya sempit. Iya, tapi penduduknya banyak. Ya memang begitu yang tadi saya contohkan di Papua ya. Bukan di Australia. Di Australia. Ya, sehingga tidak. Nah, karena jika dibulatkan ke bawah hasilnya pasti akan melebihi kuota maksimal 425.000 sehingga tidak sesuai dengan penjelasan pasal 48 ayat 1 huruf A. Jadi waktu ini itu juga ada pergolakan nggak Bu? Kan mereka itu Jawa, tadi luar Jawa tadi. Itu tadi mereka menganggap ini kok Jawa kok banyak dapat Jawa, ya itu jawabannya cuma Anda mewakili. Ya, representasi itu perwakilan, itu perwakilan manusia. Mau Anda pelajari di demokrasi manapun di dunia, yang namanya representasi itu tergantung kepada jumlah penduduk. Jadi berapa jumlah penduduknya, dari kalau di Australia ada namanya electoral border karena dia kan distrik ya. Jadi electoral border distrik itu dia bikin jumlah penduduk sekian, oh berarti ini wilayah ini harus merger nih ke tetangganya karena jumlah penduduknya sudah berkurang. Nah, apakah sama persis? Nggak mungkin tuh. Kan nggak mungkin wilayah itu jumlah penduduknya sama, pasti ada. Yaitu tadi naik turun ya. Kayak gitu. Nah, alokasi kursi untuk 6 provinsi tersebut sebanyak 303 kursi kan? Nah, kurangnya tinggal berapa ini? Dikurangi. 6 provinsi di Jawa ditetapkan dengan jumlah keseluruhan 303 kursi. Maka jumlah kursi yang belum dialokasikan 114. Nah, 114 ini untuk berapa? 15 provinsi. Dikurangi dengan 6 provinsi, jadi 9 provinsi. Iya. Sebagai catatan, provinsi di Jawa bisa dianggap sebagai yang kepadatan penduduk tinggi. Meskipun demikian tidak mutlak pengaruhnya terhadap kursi 9 provinsi lainnya. Seperti Sumatera Utara juga tinggi. Iya. Ya kan kayak gitu.
dari tahapan sebelumnya yang 114 kursi untuk 9 provinsi. Jadi ini ada tahapannya yang tadi 550, kemudian 303 untuk Jawa, kemudian yang 9 provinsi itu 114 kursi kayak gitu kan. Baru kemudian tahapan ketiga ya, kuotanya minimal dan maksimal yang menghasilkan gambaran kursi, kalau maksimal berapa, kalau minimal berapa. Pola minimal dengan 325.000, maka keseluruhan kursi yang harus dialokasikan 137 atau 138, 137,42 sehingga dia menjadi 138 kursi. Nah, padahal kalau kuota maksimal 425.000, jadi dia 106 kursi. Jadi kita waktu itu berpikir gimana jika rata-rata sekedar pembanding adalah 122 kursi. Kita itu sampai ini gimana ini kayak gitu ya. Akhirnya didapatkan Sumatera Utara kayak gitu ya, dengan kuota dapat 28 kursi, Riau dapat 11 kursi. Jadi sampai kuotanya Sumatera Utara akhirnya sama dengan di Jawa 424. Kita 425, dia 424. Riau 11 kursi dengan kuotanya 402.000 ya, ini saya ngomong ya, 424.657. Ya, Riau 11 kursi 402.281. Ini harga satu kursi. Harga satu kursi. Sumatera Selatan 16 kursi 406.494. Jambi dapat 7 kursi 367.961. Lampung 17 kursi 408.575. NTB 10 kursi 401.510. Kalbar 10 kursi 395. Udah mulai berbeda kan? 844. Sulawesi Utara yang minta harus 7 karena sebelumnya 7, tapi sudah ada Gorontalo 3. Iya. Dikurangilah jadi tinggal 4 kan? Ya, betul. Tapi kan kita hitung lagi penduduknya berapa. Ternyata kemudian Sulawesi Utara itu kuotanya yang tadi ya, kuota setelah dihitung mendapatkan 6 kursi. Jadi dia cuma hilang satu kursi. Kayak gitu. Oh, tapi itu sudah menjadi isu yang luar biasa. Kuotanya 355.280 dan Sulawesi Tengah 6 kursi 369.241. Jadi ini pakai tahapan-tahapan kayak gitu ya. Misirnya benar-benar ya Bu ya. Tahapan. Dihitung kan nggak pernah ada sebelumnya. Sebelumnya betul. Dan itu sekarang, oh iya kan sudah ada alokasi kursi, tinggal mereka mau tambahin berapa, mau tambahin berapa, ditambah-tambah kayak gitu kan. Iya. Oh iya kalau kayak itu jumlah kursinya ditambah kayak gitu kan. Sekarang berapa? 575. Ya karena pengen nambah-nambah itu tadi, ditambah itu tadi. Kalau kita dulu ya sesuai hasil P4P, kemudian sesuai dengan data alokasi kursi pada pemilu zaman Soeharto dulu ya sejak 71. Dan kemudian penghitungan detail seperti itu. Jadi terlihat sangat detail Bu. Ini kalau ya mungkin ini juga saya nggak tahu persis ya. Kemudian membuat kategori-kategori ini kan ya, kalau versi yang sekarang ya Bu ya, jumlah penduduk yang sampai dengan 1 juta misalnya ya kan, alokasi kursi. Nah ini belum selesai nih. Ada biar kamu lengkap. Oke. Gimana? Jika alokasi kursi untuk 9 provinsi tersebut dijumlahkan, maka hasilnya adalah 111 kursi. Karena jumlah yang belum dialokasikan adalah 114 kursi, maka setelah dialokasikan 111 kursi, jumlah kursi yang belum dialokasikan tinggal 3 nih. Ada 3 kursi nih jatah nih. Oke. Kan kita harus membuat keputusan juga. Pastinya. Ya kan? Dari urutan kuota, maka Sumatera Utara adalah provinsi yang kuotanya tertinggi dari 9 kursi tadi. 9 provinsi tadi. Berapa tadi Sumatera Utara? 424.657. Ini bayangkan di situ ada Pak Ramlan, kemudian wah, tapi itu pun juga makanya Pak Ramlan nggak setuju dengan alokasi ini. Sumatera Utara kenapa mendapatkan itu terus? Maka kuota demikian dianggap tinggi oleh kita, dan dari kuota kursi bagi provinsi di Jawa, maka 1 kursi ditambahkan kepada Sumatera Utara. Dengan demikian kuota jadi menjadi 29 kursi Sumatera Utara dari 28 tadi ya, hitungan Sumatera kita yang 28, pertama
menjadi tambah 29, ya kan? Gampang nggak sih pemirsa? Aduh, aku aja jadi nggak, ini nggak apa-apa. Nanti kalau nggak ngerti lagi, nanti baca artikel saya. Nah, itu yang paling penting. Biar detail ya Bu ya. Biar detail. Kayaknya perlu ini nanti habis ini kita nulis masing-masing ya. Jadi IT seperti apa, data pemilih. Maka Sumatera Utara udah nggak tinggi lagi. Dia masih lebih rendah dibandingkan di Jawa. Betul. 410.013 kuotanya begitu. Oleh karena sudah dialokasikan kursi untuk Sumut, kan masih ada 2 nih kursinya. Iya, sisa yang tadi 3 ya Bu ya. 1, 2 diambil siapa? ke Coba ya, Utara. kalau kita mau korupsi yang kayak gitu. Ini kan kalau kita mau niat korupsi, provinsi, kau mau dikasih berapa kursi di DPR? Kita ngapain jelimet-jelimet? Bener. Tapi kan pastinya kayak yang lain udah pada nongkrong nih Bu, ini 2 kursi kemana nih ya kan? Iya, udah ditaprakin pastinya. Enggak, mereka enggak yang detailnya kayak gini kan masih internal. Oke. Dan mereka kan dari mana itu yang namanya angka-angka itu? Dia nggak tahu bagaimana metode yang kita hitung di dalam konteks itu. Tapi unsur utamanya atau indikator utamanya adalah jumlah penduduk. Ya, jumlah penduduk. Ya kan, dari itu kalau hasil dari P4P dan kita sandingkan dengan DPR, jumlah kursi DPR pada pemilu-pemilu sebelumnya. Artinya gini loh, kita supaya fair, tidak menjadikan terlalu drastis, tapi kita punya argumentasi rasionalnya, yaitu jumlah penduduk. Karena kan anggota DPR mewakili rakyat. Betul, kayak gitu. Mewakili penduduk. Kalau kita semata-mata memakai kuota, maka 2 kursi tersebut harusnya dialokasikan lagi, 1 kursi untuk Sumatera Utara, ya. Dan karena tahun 99 dia dapat 24, tapi 1 kursi tersebut dialokasikan ke NTB sehingga menjadi 11 kursi. Karena NTB juga terlalu tinggi. Kalau untuk NTB 400 itu kan tinggi. Tadi NTB berapa kuotanya di perhitungan pertama? Harga 1 kursinya berapa Bu? 401.510. Dia dapat 10 kursi kan? Ini kan kita kurang fair jadinya. Maka dia dikasihlah 1 untuk NTB sehingga menjadi 11 kursi. Yang tadi di hitungan pertama kan 10 kursi. Jadi nggak langsung dia dapat 11. Ini NTB juga harus paham ini, kita itu sampai memikirkan wah ini ketinggian nih, walaupun masih lebih rendah dibandingkan di Jawa. Jadi jangan berpikir Jawa lebih, kan selalu Jawa yang dikata-katain gitu. Benar. Ya, sehingga kuotanya relatif seimbang dengan provinsi-provinsi tetangganya. 365.009 untuk NTB, 375.012 untuk Bali, NTT 314.126. 314 harga. Sementara kalau kuotanya yang dari hitungan yang tahap awalnya 401 kan ketinggian. Jadi secara nanti berantem sama tetangga kan nggak enak kayak gitu ya. Iya. Ini kalau mak ngomongnya berantem sama tetangga kayak gitu. Jadi supaya relatif fair di antara provinsi-provinsi itu. Jadi 1 kursi lagi kemana nih? Kan tadi 3 ya sisanya. Betul, kira-kira menurut Ardana kemana? Ini pastinya masih luar Jawa ya Bu ya. Nah ini kita juga bandingkan. Jadi kalau dibandingkan misalnya tadi ya NTB provinsi dengan kuota tinggi tetapi baru mendapatkan tambahan 1 kursi. Kalau dengan data pemilu 99 Sumatera Utara itu sudah dapat tambahan 5 kursi. Riau 4 kursi, Sumatera Selatan 4 kursi, Lampung 2 kursi. Jadi lebih banyak dibandingkan pemilu 99. Jadi jangan berpikir hanya Jawa saja kayak gitu ya. Ada tambahan-tambahan juga. Iya. Selain memang kursinya ditambah. Tinggal 1 kira-kira diberikan kepada siapa nih Ardana? Kemana Bu? Saya kebayang deh. Saya bilangnya sih. Mana? Dari Aceh sampai Papua. Aku gak lihat angkanya Bu. Ya Aceh lah. Aceh? Ya Aceh. Kenapa Aceh Bu? Nah, argumennya 1 kursi lagi dialokasikan untuk Nanggro Aceh Darussalam yang sudah mendapatkan 12 kursi di tahap kedua. Menjadi 13 kursi dengan kuota 325.153. Pertimbangannya apa? 1, tidak melewati kuota 325.000. Yang kedua, P4P
NAT adalah yang paling rendah prosentasi data faktualnya. Dan sekarang masih terus berlangsung. Kenapa? Waktu itu sudah selesai pemirsa, dihitung. Sebagian data yang sudah selesai dihitung oleh BPS. Ternyata ada yang bakar. Oke. Kan Aceh punya masalah, kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah, bagaimana kemudian waktu itu di rapat dengan BPS saya bilang tinggal lanjutkan untuk menghitung kembali data penduduk, tapi data yang ada berikan kepada kami karena kita harus alokasi kursi, harus logistik dan sebagainya. Nah itu argumennya. Pernah nggak berpikir KPU sekarang yang namanya alokasi kursi saja itu ini? Lah untungnya dalam undang-undangnya kan disebutkan diputuskan oleh SK KPU. Dan itu kan tidak mudah Bu memutuskan itu ya. Itu sampai harus yang fair, tahapannya satu persatu, data penduduk, data pemilu 99, data pemilu sebelumnya, data anggota DPR-nya. Tadi kalau ada yang masih protes, oh iya Jawa ini enggak. Dari data pemilu 99 Sumatera Utara dapat 5 tambah 5 kursi, Riau dapat tambahan 4 kursi, Sumatera Selatan 4 kursi, Lampung 2 kursi. Ya kasus Aceh itu karena kan ada yang data tidak valid baru 64% yang faktualnya dan sekarang masih terus berlangsung. Jadi pada saat kita menentukan itu ada kejadian yang seperti itu ya sudah. Yang ketiga sedang mengalami situasi konflik sehingga membutuhkan langkah khusus yang berkaitan dengan pemetaan dan penetapan daerah pemilihan. Oleh karena itu maka satu kursi tersebut dialokasikan untuk NAT dan ini tetap memenuhi kuota minimal yang diatur di dalam penjelasan pasal 48 ayat 1 huruf A. Bukan karena ketua KPU-nya orang NAT ya. Karena Pak Nazar nggak tahu waktu kita memutuskan bahkan waktu waktu di vote Pak Nazarnya proksi. Jadi nggak ada di situ kayak gitu. Kita kalau ada kan juga rapat, juga kan, pleno, rapat itu kalau kita nggak datang kita bisa proksi. Jadi saya titip ya, vote saya suara saya ke Pak Anas, saya titip suara saya ke Pak Nazar, saya titip Pak Nazar hari itu ada acara dengan apa yang kayak itu saya lupa ya. Nah beliau nggak hadir, terus kita vote satu persatu. Akhirnya kita dapat 8 lawan 1. Tapi ya sudah ada tambahan. Ya, jadi seperti itu pemirsa. Itu bukan simsalabim. Nah, itu. Jadi memang udah dipikirkan matang-matang dan itu menjadi kewenangan tunggal KPU, tapi berarti nggak ada koordinasi ya Bu ya? Koordinasi maksudnya? Hasil-hasil ini kemudian disampaikan pastinya ke Komisi 2 waktu itu. Dan pasti ada ini berantem. Nah itu maksudnya terus-terusan seri berantem. Seri sampai kita undang rapat sampai kita rapat di Mandarin, rapat di ini alokasi kursi dapil ini rapatnya berseri seperti. Tapi kan kita punya semua data ya. Jadi setelah itu ketahuan 550 kursi sudah ditetapkan oleh KPU sesuai dengan pasal 47 dan dapat dialokasikan semua kepada setiap provinsi. Ya, 9 provinsi dengan kuota yang tidak melewati batas minimal 325.000 dan batas maksimal 428.000 itu pasal 48 ayat 1 huruf A. Jadi kalau kita lihat seperti itu ya, bukan gampang kan di dalam memutuskan yang seperti itu. Nah itu dia Bu, ini kan ya orang nggak banyak tahu kan dapur ini ternyata itu dapurnya KPU. Rumit itu. Belum lagi kalau ada itu kepentingan pastinya ini kan jumlah kursi ini yang dikejar ini Bu. Gitu ya. Ya orang ikut pemilu karena untuk satu kursi. Nah sekarang kalau kita bicara dari alokasi kursi itu baru kemudian kita bicara yang namanya apa? Pertanyaan Ardana yang berikutnya. Daerah pemilihan. Daerah pemilihan. Nah, kalau daerah pemilihan itu pasal berapa ya? Kayaknya ini kan pasal 47, pasal 40. Pokoknya itu 46, 47, 48 ini berurutan
isu-isu tentang ini ya. Nah, kalau dapil daerah pemilihan itu kan kalau zaman Orde Baru dulu bagaimana, satu kabupaten kayak gitu ya, satu kursi. Nah, minimal dapat satu kursi ya. Kalau di kita udah enggak. Jadi yang tadi Ardana gimana kalau di situ disebutkan alokasi kursi bukan alokasi, daerah pemilihan untuk apa namanya? Ya, untuk jumlah penduduk sekian jumlahnya sampai sekian jumlahnya dengan kursi sekian gitu ya Bu ya. Coba dibacakan Ardana baca. Begini. Untuk DPR RI ya Bu ya. Karena jumlah kursi yang diperebutkan itu 575. Nah, jadi untuk setiap dapil anggota DPR paling sedikit itu 3 kursi dan paling banyak 10 kursi. Gitu. Nah, iya. 10 kursi ya paling banyak ya. Paling banyak 10 kursi. Kalau dulu undang-undangnya 3 kursi sampai 12. Oh, lebih banyak ya Bu ya? Dulu. Lebih banyak berarti. Dari dulu 66 ya. Daerah pemilihan di nasional. 66 atau 67. Sekarang berapa? 77. 77. Ya dulu kayaknya kalau nggak salah 66, 67. Saya lupa persisnya. Iya, Bu. Jadi pada waktu itu ya kalau kita melihat datanya itu kita bikin kayak gini, kan di situ disebutkan daerah pemilihan itu provinsi atau gabungan kabupaten kota. Ya kan? Iya. Terus yang kedua tidak boleh memecah daerah. Jadi kayak misalnya gini, memecah daerah misalnya daerah di bawahnya, jadi kayak kecamatan, provinsi, kabupaten kan terdiri dari kecamatan-kecamatan. Jadi kalau kecamatan-kecamatan ini nggak boleh kecamatan di kabupaten A ada 10, kebanyakan kecamatan nih. Jadi gimana? Diambil dong 2 ke kabupaten B, nggak bisa. Jadi dia harus full satu kabupaten, walaupun kecamatannya ada 10. Banyak, ya. Biasanya ini kabupaten, kota kan biasanya cuma 3. Betul, kota 3 juga. kecamatan, kayak gitu kan. Nah, jadi ini juga kita hitung lagi gitu, tidak boleh memecah. Jadi kalau itu tingkat nasional, kalau tingkat provinsi, kabupaten atau gabungan dari kabupaten. Nah, kayak gitu. Itu juga beda lagi, kayak gitu kan. Sama, nggak boleh memotong. Nanti kalau kabupaten, kecamatan atau gabungan dari kecamatan. Jadi kalau ada kabupaten sudah dapat 3 kursi, dia memang bisa menjadi dapil sendiri. Ya. Kan antara 3 sampai 12 sampai ya zaman 12. saya dulu. Kalau sekarang juga masih Bu, 3 sampai 12 kalau di DPR provinsi. DPR provinsi. Ya karena dia susah, dia kan nggak bikin lagi. Kan nggak ada kan lampirannya. Iya. Emang mau bikin 2000 sekian daerah pemilihan di lampiran. DPR-nya saja Bu. Nah, ini lagi-lagi dalam undang-undang yang zaman pemilu 2004. Jadi pemilu 2004 nih, Mas Aji, ya. Bukan 2014. 2004 itu rumusan. Ada rumusnya ya Bu ya? Ya kan di undang-undangnya ya kita kan bikin rumusan. Iya. Soalnya kalau yang sekarang kan memang langsung dibuat lampiran Bu. Ya kan emang itu dulu siapa yang bikin itu zamannya kita terus ditambah-tambah kan. Oke. Ya iyalah kita dulu dari nggak ada menjadi ada, tapi tidak ditaruh di situ karena prinsipnya apa? Jadi Ardana, waktu saya kuliah di Australia, saya menulis ada dapil namanya dapilnya apa waktu itu ya di Balmain. Balmain itu di situ daerah rumah mantan menteri, kemudian orang-orang kaya, kemudian profesional yang kerja, dosen yang kerja di ABC kayak gitu ya, filmmakers, pokoknya daerah-daerah yang kayak gitu. Nah, sekarang itu penduduknya semakin berkurang. Jadi karena penduduknya semakin berkurang, udah nggak bisa lagi dia jadi satu dapil. Betul. Maka dia harus merger ke
tetangganya, ya. yang kayak gitu. Nah kalau di Australia yang pernah saya sampaikan juga ada lembaga sendiri yang ngurus itu, Iya, itu namanya pernah sampaikan. electoral border. Electoral border. Jadi dia cuma ngecek aja kayak gitu ya di dalam konteks itu. Nah di Indonesia kan nggak ada, itu juga lagi-lagi ditentukan oleh SKKPU. Emang kita dulu punya banyak kekuasaan sih, nggak tahu itu kenapa kayak gitu. Ya itu qadarullah ya, kita mendapatkan amanah kayak gitu. Tapi insya Allah bahwa itu adalah kita meletakkan fondasi demokrasi penyelenggaraan administrasi politik, administrasi penyelenggaraan pemilu. Nah jadi balik lagi tadi pertanyaannya apa, Ardana? menentukan dapil. Ya kan kita punya banyak studi ya. Yang teorinya kan ada teori gerrymandering kayak gitu kan. Jadi menentukan dapil itu seperti apa. Jadi kita waktu itu kita bikin desain yang 3 sampai sebenarnya, tapi desainnya kita nggak kekecil. Tapi yang 6 sampai 12. Kenapa? Karena sistem kita adalah proporsional. Kalau sistem perwakilan proporsional, semakin luas wilayah, semakin besar jumlah dapil. Semakin besar semakin besar jumlah wakil di satu dapil itu semakin mewakili. Kalau Anda bikin yang kecil 3 itu mengarah ke sistem distrik. Nah, undang-undang menyebutkan sistem kita adalah sistem proporsional. Maka dari itu ya tetap kita harus bicara tentang semakin yang besar. Itu alasan argumentasi. Langsung yang baru yang dapat langsung 3 kayak gitu ya. betul. Kan ada yang dapat langsung 3 3 kayak gitu kan. Nah di Gorontalo itu langsung 3 dapatnya kayak gitu. Enggak dong, Maluku Utara. Tapi ditambah apa enggak ya? Iya Mak. Nanti dia dicek lagi berapa Maluku Utara. Kan tadi ditambah-tambahin ya alokasi kursi. Tapi yang langsung 3 jelas itu saya masih ingat itu adalah Gorontalo. Karena penduduknya sedikit. Iya, Bu. Kita minum dulu ya Ardana. Monggo, Bu. Ini emang jelimet ya Bu ya, bicara tentang dipikirnya gampang. Kursi dapil. Alokasi kursi tadi itu kita tahap 1, tahap 2, minimal kuota maksimal, jangan sampai kita mendolimi. Mana lagi kok dia tinggi di Sumatera, akhirnya ditambah. Terus bagaimana dengan NAT, akhirnya ditambah kayak gitu kan. Iya. 13. Nah setelah itu tadi saya teori-teori ya gerrymandering. Jadi modelnya gerrymandering itu seperti kayak gini loh. Kalau kita bikin dapilnya ngotak kayak gini, ini kan berangkat dari Amerika ya. Ini yang menang ini kan daerah Afro American nih. Daerah orang kulit hitam kayak gitu. Wah kalau kayak gini orang kulit hitam deh yang akan menang kemungkinannya. Bikinlah yang bunder. Wow, bunder yang gede. Kalau yang modelnya kayak gini, orang kulit putih nih nanti yang menang. Itu yang namanya politiknya. Makanya kita kan teori gerrymandering, teori yang kayak gitu-gitu itu dalam rangka, artinya gini, kita itu mau mengajukan apa namanya, ini nama orang, kita mau misalnya Aceh, contoh jadi Aceh. Bagaimana secara wilayah, bagaimana kemudian pemikiran tentang sejarahnya, sejarah wilayahnya, sejarah ini. Itu dulu pertanyaan saya sama Pak Nazar. Pak, kalau Aceh itu dipotongnya, karena dia 2 dapil kan, dipotongnya utara selatan atau timur barat? Iya. Yang tahu orang Aceh kan Pak Nazar, timur barat. Makanya kalau dilihat, kenapa dapil Aceh itu ya ini ya, yang jadi motong, Aceh ini motongnya kan begini, bukan motong begini. Betul. Nah, itu kita pikirkan dari mulai sejarahnya.
Kalau di Jawa kan ada karesidenan, dulu adalah daerah karesidenan yang sama. Jadi ada sejarah wilayah itu kayak gitu. Iya, Bu. Apa di sini tuh istilahnya mungkin integralitas wilayah kali ya, ya komunitenya gitu. Itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, yang kayak gitu. Sosial, ya. Tapi pada saat yang sama juga tidak politikeng gitu ya, seperti teori gerrymandering. Wah, kita bikin aja deh kelompok yang kayak gini sehingga orang Islamnya aja yang menang. Kemudian kelompok yang kayak gini sehingga orang Kristennya enggak. Tapi lebih ke arah historical background. Iya. Jadi sejarah, latar belakang sejarah dari wilayah itu kayak gitu. Itu yang banyak kita diskusikan internal. Ya, jadi membuat seperti itu. Dan nggak boleh yang tadi ya dipecah misalnya kecamatan A, kecamatannya 10, yang 1 3, kamu kebanyakan kecamatan nih, kamu pindahkan nih, nggak bisa. Satu kota satu kabupaten kok kayak gitu. Kota kan kenapa saya sebut kota, rata-rata kota kan dia bikin tiga kecamatan. Nah itu satu, akhirnya ketemulah ya provinsi-provinsi yang dapilnya. Jadi kalau lihat ya, ini yang warna apa ini, coklat. Ya, itu 1 dapil. Jadi Papua 1 dapil, 13 kursi ya. Papua Barat saya lupa berapa, Maluku Utara, Sulawesi Utara tadi dapat 6 kursi ya, 1 dapil. Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara itu 1 dapil. Iya. Kemudian Kalimantan Timur juga 1 dapil. Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah juga 1 dapil. Ini juga ada nih. Ini provinsi apa? Jambi ya? Jambi 1 dapil, Bangka Belitung 1 dapil, Bengkulu 1 dapil. Ya kan? Yang warna itu. Yang warna hijau Aceh. 2 yang tadi ya ceritanya. Dipecahnya, dibelahnya. Ini ditambah lagi. Ini kan pergunungan di tengahnya. Jadi kalau dipotong yang kayak gini, secara logistik, secara kampanye juga susah. Tapi kalau yang kayak gitu gampang, karena itu wilayah landai, semuanya akan itu baru kemudian naik ke gunung-gunung. Terus ini Riau ya. Ini kan Jambi, Riau dan Riau Kepulauan. Kemudian Sumatera Barat 2 kan, sampai sekarang juga masih 2 dapil kan, sampai sekarang 2 dapil kan masih. Kemudian tapi tadi Bali cuma 1 dapil ya. Tapi kalau NTB, NTT 2, Bali tetap 1 dapil tadi. Jogja 1 dapil. Jogja 8 kursi tapi 1 dapil ya. Bali juga 1 dapil. Ya. Kemudian yang ungu itu 3 dapil. Lampung, Banten, Sulawesi Selatan. Yang sekarang dipotong dengan Mandar. Coba sekarang Sulawesi Selatan berapa dapil? Jadi sudah ada. Kalau kita dulu ini udah langsung dibuat lampiran. Coba sekarang mestinya kalau kayak begitu harus dibikin dulu dong DPRD-nya. Kan enggak, cuma DPR-nya. Ya, soalnya baru membahas DPR aja sudah 77 dapil. Ya enggak? Dengan kecamatannya, dengan ini. Emang gampang, kita dulu bikin 2000 berapa dapil se-Indonesia untuk DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Itu KPU 2004. Terlalu banyak lampirannya. Sulawesi Selatan. Anggota DPR RI Sulawesi berapa dapil? Selatan. Tadi sebetulnya ada ya yang di saya ya. Sulawesi Selatan. Jumlah kursinya 24, Sulsel 1, Sulsel 2, Sulsel 3, Bu. 3 ya. Tidak 3. 3 dapil. 3 dapil. Sulbarnya 1 dapil. Nah itu. Jumlah kursinya 4. Tapi ini kan juga pasti ngerumusinnya juga ini kali Bu ya. Dapurnya ini kan dari rumus-rumus juga. Cuman untungnya itu ketemunya itu kan alokasi dulu ya. Jumlah dia dapat berapa kursi. Dari situ kan kemudian ukurannya, indikatornya kan 6 sampai 12.
Jadi bisa kalau dia misalnya 12 sudah dibikinin satu dapil Satu dapil aja. kayak gitu kan. Iya. Terus ada tadi ada nih. Jadi tadi kan 3 dapil ya? 3 dapil sulsel. 3 dapil. Mungkin ini ditambah kalau sekarang ada Mandar ya. Sulawesi Mandar Barat 1 dapil. 1 dapil kan, yaitu kayak Gorontalo juga 1 dapil. Iya. Nah, yang abu-abu ini Sumatera Utara. Sumatera Dia Utara memang 4 besar ya, dapil. Bu, ya? Iya. Sekarang berapa dapil? Sumatera. Itu kita bikin dulu sampai Sumut tuh 1, Sumut jadi 1, bayangkan Sumut 2, 440 Sumut 3, kabupaten kota 3, harus Bu. kita bagi. 3 dapil. Kok cuma 3? Iya, Bu. Sumut 1, Sumut 2, Sumut 3. Zaman kita aja 4. Iya. 3. Masa sih? Iya. Dengan jumlah kursi 30. Kalau tadi udah 9 ya? Masa sih? Sumut 1. Oh, dia berarti ditambahin dia. Jumlah kursi ya. Jadi masing-masing dapil 10 kursi. Ada yang di itu. Sumatera Barat 2. Sumatera Utara. Sumatera Utara. Zaman saya dapat 29 kursi. Pemilu 99 24. Oh, berarti ditambah lagi. Tapi dapilnya 3 malah. Berkurang kali. Berarti ya, Bu ya? Makanya. Zaman saya dia 3 dapil. Iya. Iya kan? Ada Satu-satunya. 4 dapil, satu-satunya dapil yang 4. 4 dapil. Gambarnya kan? Iya. Dan kemudian tentu saja Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur itu 5. Di atas 5. Kan ada 9 dapil. Ada 9 atau berapa? Masing-masing lah. Iya. Jawa Barat tuh Jawa Barat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 sekarang. Jawa Barat. Jawa Tengah. Jawa Tengah juga 10. Jawa Timur 11. Kok lebih banyak? Jawa Timur Padahal kursinya lebih sedikit di antara. Kursinya 87, Iya. Jawa Tengah 77. Lebih banyak kursinya, Bu. Jawa Timur 87 dengan 11 dapil. Kalau yang di Jawa Barat 90 kursi. 90 berapa? Jawa Barat 91. 11 dapil. 11 dapil. Ya, tadi zaman saya mana tadi? Jambi kursi. Jawa. DKI Jatim 86, sekarang 89 ya? Iya, Jatim ya, Bu ya. Jateng 76 dulu, sekarang 77. 77. Jabar 91 berarti ditambahin satu-satu itu tambahan-tambahan kursi. Ya sudahlah. Jadi dulu sesuai, tapi yang nambah-nambahin itu ngitung yang kayak tadi nggak? Nah itu. Ada nggak proses penghitungnya itu? Karena kan udah di undang-undang. Gimana mereka? Tahu nggak ini proses penghitungannya yang bikin undang-undang? Tahapan 1 gimana kita bicara tentang kenapa misalnya seperti Papua. Papua itu kursinya udah banyak. Coba Papua kursinya 13. Itu harganya murah sekali kalau di Papua itu. Kok bisa nyalek Papua? Papua 10 kursi. 10, terus Papua Barat? Papua Barat 3. Ya 13 kan aku ngomong tuh. Iya. Berapa penduduknya? Nah itu. Makanya harga kursinya lebih murah. Dalam konteks itu. Tapi ya nggak apa-apa karena itu bagian untuk integrasi nasional. Ya jadi pemirsa kalau mau belajar itu bukan simsalabim ya? Kita bikin dapil. Nah, prosesnya. Jadi waktu itu pada saat kita bikin itu kita pada saat kita memotong-motong kabupaten kota itu, kita juga mengajak KPU provinsi, ya apa yang sudah kita bikin, mereka juga bisa bikin. Mereka bikin dengan 2, jadi lucu. Saya bilang bikin dua skenario. Karena kan ada yang anggota KPU yang memaksakan untuk bukan maksa ya, bikinlah surat yang kemudian mereka 1 kecamatan 3 kursi, 1 daerah pemilihan, 1 kabupaten 3 kursi, 1 daerah pemilihan. Tapi nggak pernah ada rapat pleno waktu itu. Terus saya bilang, dari mana? Rapatnya kan nggak ada. Nah jadi udah kalian bikin saja.
2 alternatif kayak gitu kan. Dengan model itu udah bikin alternatif satu yang 6-12. Apakah semua di seluruh Indonesia itu 6-12 itu persis 12? Enggak, ada yang di atas 12. Oh, oke. Untuk kabupaten ya, Kabupaten. kayak misalnya Tangerang, penduduknya kan tinggi, Tinggi. nggak bisa dipecah kecamatannya. Betul. Nah, jadi ada diskresi itu beberapa, kayaknya 29-an daerah pemilihan yang di atas 12. Oh, banyak juga. Ada dari 2000 sekian, ya nggak banyak jadinya. Nggak banyak sih kalau dari 2000 sekian jadi. Dari 2057 kalau nggak salah dulu zamannya KPU 2004 kayak gitu, ada 29 daerah pemilihan, 29 atau 39, saya udah lupa di otak saya nih. Lebih kuat 29 sih, 29 daerah pemilihan yang itu kursinya di atas 12. Jadi diskresi dari undang-undang. Namanya Fries Ermation, karena itu bahasanya baru saja. Undang-undang itu. Terus ini kalau undang-undang artinya nanti kalau misalnya ada perubahan jumlah penduduk dan sebagainya, kan cuma 3 kursi aja kan, kayak 3 dapil aja. Padahal bisa saja kan, kita nggak tahu sampai kapan. Iya, itu dia. Emangnya capek. Jadi memutuskan itu dengan rumusan. Kayak kita zamannya belajar matematika kayak gitu kan, ada perubahan. Kejadian apa? Kejadian Aceh. Misalnya Aceh. Ya, tsunami Aceh. Itu kan jumlah penduduk langsung berubah kayak gitu ya kan. Nah, berubah ya, kalau toh kosong atau tidak itu kita nggak tahu, tapi ada kejadian-kejadian alam pasti, yang itu kemudian sangat mempengaruhi jumlah penduduk yang nantinya juga akan mempengaruhi alokasi kursi, yang akan lagi mempengaruhi. Bukan berarti kemudian Anda dikasih alokasi kursi berapa malah ditambah terus, bukan. Nah, bisa hilang, bisa kurang, bisa tambah, tergantung kepada jumlah penduduk. Jadi ini sangat ya Bu ya, kaku ya akhirnya ya. Ya, kalau mau konsisten, kenapa DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota nggak dibikin? Betul. Ya kan? Iya. Karena capek kalau dibikin semua. Kita dulu kan membuatnya ya DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Kabupaten kotanya enggak. Provinsi ya? Provinsi ada. Kenapa kabupaten kotanya enggak? Nah, itu dari 500 ya mungkin baru sampai segitu udah capek kan. Padahal kalau kita bicara daerah pemilihan itu kan nggak bisa diputuskan 3 gitu saja. Iya. Itu Ini berkembang. udah jadi kacamata kuda banget nih. Jadi kan berkembang. Makanya kalau di Australia ada yang namanya electoral border. Gitu ya. Saya dulu datang itu ke electoral bordernya Australia di dalam besok masih pakai yang ini kan Bu, 2017 iya. ini. Terus apa lagi? Jadi begitu ceritanya pemirsa, untuk menentukan alokasi kursi, untuk menentukan daerah pemilihan itu tahapannya panjang. Dan kemudian kita daerah, kita bikin regional meeting, kemudian bikin skenario, kita kirim itu hasilnya, kita suruh untuk exhibition. Jadi ada eksibisi di kantor KPU-nya yang partai-partai bisa melihat. Baru kemudian dibawa lagi ke rakor nasional, ya akhirnya menentukan yang 6-12, akhirnya menentukan yang semuanya itu diputuskan oleh SK KPU. Tapi itu proses yang relatif panjang dari mulai kita menentukan. Juga ke Dukcapil kan Bu ya. Enggak, itu beda lagi. Kan kita sudah dapat duluan. Pemerintah daerah. Enggak, kita kan sudah dapat duluan P4B hasil data penduduknya. Makanya tadi alokasi kursi kan karena kita sudah mendapatkan data penduduk. Salah satu kita menambahkan 1 kursi untuk Aceh karena tadi ya ada historical background, ada persoalan jumlah kursi data penduduk yang sedang dikerjakan oleh BPS itu ada masalah di luar kemampuan kita sebagai penyelenggara pemilu. Akhirnya ditambahkan 1, insya Allah itu menjadi bagian penting di dalam konteks mengintegrasikan Aceh dan ini Papua. Soalnya kan kewenangan pemekaran itu kan ada di Blakri kan Bu ya. Ya. Jadi pastinya harus ada koordinasi juga kan pastinya. Ya sebetulnya kalau sudah seperti ini ya
ya seru aja sih itu nanti. Iya, kalau ini mah udah paten gitu kan, Bu. Itu misalnya aturan. Kemudian ada kabupaten yang mekar, ya kan? Ya mekar dia jadi satu juga ya, belibet. Papua lah, Bu, kan suka banget. Iya. Nanti kalau pemekaran lagi, itu kan harus apa 3 enggak, tapi dia cuma satu dapil kan Papua. 10 itu satu dapil kan. Dan nanti paling anggota DPRD-nya, Papua itu luas sekali, kami harus kampanye mahal sekali. Makanya saya waktu itu bilang kampanye, tapi sepertinya nanti aja kita bahas kampanye. Iya, kampanye seru tuh, Bu, kan. Kalau ini kan memang benar-benar dapurnya KPU ya kan? Iya, tapi Ibu luar biasa loh membagi kita ilmu tentang dapil ini, karena banyak orang yang kebetulan saya dan Mas Anas pada saat bikin dapil itu alokasi kursi dulu, kemudian dapil itu terlibat sekali. Ya, jadi sampai kita tungguin ini memecah. Ya, salah satu contoh yang saya masih ingat sekali, Pak Nazar memecah Aceh itu utara, selatan atau timur, barat kayak gitu. Tapi Pak Nazar langsung nyaut kayak gitu, klik kayak gitu. Namanya profesor political science kayak gitu ya. Pada saat kita memutuskan isu tentang daerah pemilihan, Pak Nazar langsung timur barat. Kayak gitu, karena secara budaya, jadi ada budaya, ada sejarah, ada macam-macam, itu lebih mudah. Dan wilayah, kan wilayah tengah kan itu yang Gunung Lauser itu kan di tengah kayak gitu, itu kan susah kayak gitu secara geografis dan sebagainya. Nah itu menarik kalau kita melihat, memperhatikan bagaimana sebetulnya penyelenggaraan pemilu dapurnya. Sekarang ya udah punya. Iya kan? 2009 udah punya, tinggal ditambahin. Oh iya, tambahin kursi, taruh di situ, tambahin kursi. Nggak rumit ya. Sekarang ini kan sudah alokasi kursi, oh tambahin kursinya. Sumatera Utara tambahin 1, Jawa Tengah tambahin 1, Jawa Timur tambahin 1. Iya kan? Lah kita dulu menentukan dari berapa menjadi Jawa Barat jadi 90, kan itu ada hitung-hitungannya tadi. Kemudian sisa 3 tadi itu ditarik harusnya gitu. Kemana ya? Harus kita bawa kemana ini 3 kayak gitu. Ya akhirnya dapat NTB, dapat Sumatera Utara, dapat dan Aceh dapat. Iya. Dan insya Allah fair di dalam kita memutuskan. Padahal kan kita bisa jual ya waktu itu ya. Naudzubillah min dzalik. Nah itu Bu, kan ada prinsip kesetaraan nilai suara kan gitu kan. Jadi situ persoalannya. Karena banyak orang yang mau perebutan, mencuri. Ya cuma waktu itu mungkin belum gimana nih KPU ini memutuskan alokasi kursi. Mereka juga cukup, nah ini di luar Jawa kenapa kursinya? Kan langsung kelihatan kan, Jawa Timur 86, kemudian ini 90, 70 sekian gitu. Ya gitu. Ya tapi terus kan harganya juga mahal ya. Datanglah cukup ya anggota DPR apa kayak gitu datang. Wilayah kami Ibu Kusnul lebih luas dibandingkan Jawa. Iya betul. Dan saya nggak menolak, iya Pak, betul. Tapi ya untungnya kan kita dosen ilmu politik, jadi kita ngomong perwakilan itu perwakilan manusia. Nah nanti sama untuk DPD-nya, kita kan belum bahas ini DPD. Jadi untuk DPD itu semua provinsi jadi perwakilan daerah, kursinya 4. Jadi Gorontalo yang waktu itu saya selalu Gorontalo penduduknya 800.000 gitu, 800 ribuan kayak gitu ya. 4 wakilannya. 4, iya. Jawa Timur hampir 40 juta. Tetap 4. Jawa Barat yang terbanyak 40 berapa? 2 juta kursinya. 4. Nah, itu yang namanya untuk balance, makanya memang DPD itu harus kita pikirkan apakah kita bubarkan atau kita lanjutkan menjadi strong bicameral. Tapi kita punya MPR, tricameral di dalam konteks itu. Betul Bu. Iya. Jadi gimana? Distrik berwakil banyak jadinya kan Bu ya kalau DPD ya. Enggak ya, tetap proporsional. Model di Australia yang House of Senate jadi kayak wakil senatnya itu proporsional. Harusnya tetap proporsional. Dia bukan distrik, dia proporsional. Jadi di level House of Representative itu distrik, di House of
senatnya proporsional. Jadi semua Tasmania yang jumlah penduduknya sedikit tetap aja punya wakil 12 ya kalau nggak salah kursinya di senat yang kayak gitu. Jadi itu sama semua di negara bagian di dalam konteks itu. Ya senat itu kayak di Amerika 2 kayak gitu ya, mau New York, mau California yang kursinya paling banyak 51 ya, dengan Miami yang kalau nggak salah 7 kursinya gitu ya, sama senatnya dapat 2 gitu. Jadi ini yang model-model yang kita pelajari di dalam ilmu politik. Ya mudah-mudahan pemirsa bisa membayangkan kayak gitu kan rumitnya. Dan bagi semua ini para scholars yang mempelajari tentang KPU, kemudian juga para anggota KPU, jadi jangan take it for granted kayak gitu ya. Bawaslu juga di dalam melihat persoalan ini, kadang-kadang ini anggota KPU, Bawaslu merasa saya anggota Bawaslu, Bawaslu ini milik saya anggota KPU. Kalau kita kritik KPU sepertinya KPU-nya milik dia, bukan, ini milik negara Republik Indonesia kayak betul, gitu kan. Iya Bu, semakin kesini memang semakin harus kita bawa bahwa proses pemilu itu tidak hanya prosedural saja, tapi harus betul-betul menyentuh urusan substansinya Bu, untuk urusan bangsa dan negara Republik Indonesia. Itu Bu. Jadi walaupun nih penyelenggara pemilu paling bawah pun juga tetap harus berpikir itu. Ini untuk negara. Bukan milikku. Nah, itu. Bukan aku kemudian milikku, enggak. Iya kan? Iya. Tapi untuk kebaikan bangsa dan negara. Jadi kalau ada scholars di luar KPU yang memberikan kritik, memberikan masukan, itu sebetulnya harus berterima kasih. Oh iya, pastinya Bu. Iya. Ya begitupun juga otokritik Bu. Ya di dalam dari dalamnya juga harus begitu. Karena terkadang misalnya kalau kita merasa di dalam udah nggak bisa ngapa-ngapain kan Bu ya. Jadi begitu Ardana ya, Daeng Ratu. Jadi nanti kita lanjutkan lagi. Masih ada pertanyaan? Saya ini kalau dapil sama urusan penentuan jumlah kursi memang harus kayaknya harus ternyata dipikirnya kan karena di situ kan sudah ada sepertinya gampang. Karena udah tapi bahasanya kan kita sih asbabun nuzulnya seperti apa itu, gitu ya. Tapi nggak selevel asbabun nuzul, nothing kayak gitu ya. Maksudnya ceritanya dulu itu seperti apa pada saat kita merumuskan alokasi kursi dan daerah pemilihan. Saya pikir itu mudah-mudahan ada gunanya ya pemirsa. Pasti, Bu. Pasti. Terutama yang mau jadi anggota KPU supaya sadar bahwa ini adalah proses peletakan fondasi dari politik administrasi pemilihan. Betul Bu. Masih ada lagi pertanyaan atau sudah? Ya, saya Alhamdulillah. Cukup ya Bu ya. Alhamdulillah. Ibu jangan bosan-bosan kita datang, saya datang nanya mulu. Insya Allah ada manfaatnya ya. Mudah-mudahan Bismillah, mudah-mudahan ini karena Allah, ikhlas karena Allah. Apa yang kita sampaikan. Jadi memang kelihatannya ilmunya ilmu KPU, ilmu pemilu, ilmu politik, tapi insya Allah untuk kebaikan kita bersama. Yang tadi salah satu contoh kebijakan-kebijakan. Kenapa ini? Oh iya, untuk mempersatukan Indonesia. Ada 3 kursi, gimana kita membagi 3 kursi itu kan? Bukan. Kalau saya kasih aja Jawa Timur dong, saya orang dari Jawa Timur, Anas orang Jawa Timur, betul ya kan? Jadi ada Anas, ada ini. Sulawesi Selatan ada Pak siapa? Si Hamid Awaludin. Jawa Barat ada Pak Mul dan Pak Rusadi kayak gitu ya. Tadi. Papua ada Pak Dan. Ada Pak Dan di mana? Valina orang mana ya? Padang kan ya, kemudian Pak Nazar Aceh yang dapat Aceh, tapi nanti dulu kita nggak ngomong Aceh itu karena Pak Nazar ketuanya Aceh, tapi karena Aceh ini kita berikan kayak gitu ya. Jadi itu luar biasa Anas dan tim. Terima kasih kepada KPU 2004 yang juga terlibat di dalam eksibisi. Jadi dulu ada eksibisi, yaitu dipamerkan ya, dapil-dapil itu mendapatkan masukan dari masyarakat. Terima kasih sudah membangun peletakan fondasi dari demokrasi di Indonesia. Mudah-mudahan tetap transparan ya Bu, walaupun kewenangannya penuh ada di KPU. Luar biasa. Saya pikir itu. Terima kasih Daeng Ratu. Sampai di sini ya. Siap, perbincangan Bu. Kita mudah-mudahan ada gunanya. Kalau yang salah-salah itu dari saya. Ya kan? Saya juga. Insya Allah. Kalau yang benar-benar hanya milik Allah. Kalau seperti itu, sampai di sini
nasru minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.